Wankawan TV1. Kondisi ini adalah apakah perlu kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar tahun 45 yang asli, Pak? Mohon penjelasannya. Bagi saya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu sudah suatu keharusan. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita mau jujur, Undang-Undang Dasar 45 yang asli ini belum pernah diterapkan satu detik pun setelah kita merdeka ini secara murni dan konsekuen. Dan bukan seperti itu saja yang saya harapkan. Justru kita akan kembali seperti apa yang diamanahkan oleh Bung Karno dulu. Dekret Presiden. Dekret Presiden itu berisi dua. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan bubarkan konstituante. Nah, ini yang saya harapkan, ini kita harus kembali agar supaya tidak terjadi perselingkuhan antara konstituante dengan kekuatan pemerintahan yang sekarang. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ini dari saya merasakan bahwasanya selama ini kita jadi terengah-engah. Karena apa? Karena semua olah partai. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu nggak ada partai. Jadi kalau saya merasa adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu sudah kayak kewajiban. Ayo kita laksanakan dulu amanah para sesepuh kita itu. Jangan terus dengan pandirnya kita, dengan sombongnya kita merubah-rubah sampai 4 kali amandemen. Padahal Undang-Undang Dasar 45 belum pernah kita terapkan. Dan dengan adanya peralihan dengan sistem partai ini, saya justru mempertanyakan di mana legal standing daripada partai ini. Apa betul-betul partai ini dikehendaki oleh rakyat? Belum. Yang pasti partai ini dikehendaki oleh para pendirinya. Nah, pendirinya kalau saya lihat semua adalah orang-orang tajir. Kalau setengah tajir ya mungkin dia disokong oleh para oligarki yang memang menghendaki sistem ini seperti ini. Inilah yang saya buat. Kembali dulu kita. Jangan kita khianati dulu amanah dari para pendiri bangsa ini. Nah, kalau kita tidak mau kembali, ya kita seperti ini. Terus akan seperti ini. Dikerjai orang. Dan dengan adanya amandemen, saya nggak tahu, saya dengar itu yang sudah berubah 31 pasal itu. Akhirnya memang diteriakkan, kita kembali ke demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi itu kan artinya sebetulnya demos kratos, kekuasaan di tangan rakyat. Tapi dengan adanya sistem ini, saya melihat kok demokrasi ini ada di tangan segelintir orang yang dibantu oleh oligarki. Tapi sebetulnya kalau yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 45, demokrasi itu ya betul-betul demokrasi berangkat dari bottom, dari desa, demokrasi rakyat. Di desa itu ada PPDI, ada abdesi, berangkat dari situlah. Kita susun. Desa punya perwakilan di
kecamatan punya perwakilan di kabupaten, and so on. Nanti perwakilan yang paling atas di situ, itulah kita dudukkan sebagai perwakilan rakyat di MPR. Ditambah dengan golongan, ditambah dengan unsur golongan dan putusan daerah. Putusan daerah saya kira, dulu saya dengar itu, ada 238 lebih mungkin. Kerajaan di Nusantara itu menyerahkan kepada Republik ini, ayo pakai, jadikan ini Indonesia. Itu didulukan utusan daerah. Mungkin itu kalau di Kalimantan ada Panglima Burung, di Irian itu ada ketua-ketua suku, di Sumatera Barat itu ada nenek mama yang kita hargai dan lain-lain. Itu utusan daerah. Sekarang keluar mereka perwakilan dari partai yang mereka untuk menjadi duduk perwakilan dari partai harus bayar. Begitu sampai di DPR, apa itu perwakilan rakyat? Saya lebih cenderung mengatakan itu perwakilan partai. Dan kalau dia perwakilan partai, tidak sepenuhnya dia tuh punya kewajiban untuk kepada bagaimana membangun negara, tapi lebih pada kewajiban dia kepada partai. Inilah yang saya katakan sebetulnya benar itu. Bung Karno adanya the great president, entah siapa yang menyatakan, entah itu Pak Nas, entah siapa saya bilang, tapi itu betul. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan bubarkan konstituante ini. Biarkan di MPR itu duduk perwakilan rakyat. Presiden siapapun, jangan takut nanti kalau ketua MPR nanti, dia akan lebih kuasa deh. Itu orang-orang, pikiran orang-orang yang ambisius. Kalau itu sudah tersusun dengan demikian, maka saya kira sudah betul dulu itu. Presiden itu nggak bisa kemelinti. Presiden itu nggak sok-sokan. Saya jadi presiden itu saya katakan, ya, pindahkan ibu kota di Kalimantan, pindahkan, nggak bisa. Pindahkan apa segala macam itu keputusan daripada MPR. Jadi kalau MPR mau memindahkan, sudah urgen untuk pindahkan itu, dirapatkan, dibicarakan di MPR itu. Oke, kalau memang sudah pindah, baru diamanahkan kepada presiden. Oke, kita amanahkan kepada Anda, pindahkan. Tapi itu sudah melalui pertimbangan-pertimbangan dari rakyat. Gak bisa kemelinti. Sekarang ini kan serba kemelinti. Begitu diangkat terus katakan, saya pindahkan ke Kalimantan. Saya sebagai tentara nggak setuju. Kalimantan itu adalah bagian daripada theater of war di Indonesia, dari ancaman utara. Sejak saya jadi ABRI, selalu ancaman yang kita prediksi itu dari utara. Dari utara. Kenapa ancaman utara? Ya memang dari komunis. Datang dari komunis. Kenapa? Karena kita memang warga negara atau negara yang sangat dominan. Hampir 100% warga kita ini adalah agamis. 87% Islam, selebihnya non-Islam. Kalau toh ada yang berpandangan seperti komunis, itu hanya bagian kecil. Soviet pun dia tidak mau, Rusia pun dia tidak, bukan, kalau menurut saya bukan komunis. Karena dia nggak ikuti aturan daripada Lenin. Soviet itu lebih pada Trotsky, sosialis. Makanya di Soviet itu dia katakan Putin, nggak bisa saya harus tuduh Islam itu teroris atau radikal, enggak. 15% dari warga negara saya yang ada di Soviet, yang ada di Rusia, yang ada di Moskow, itu adalah Islam.
Dia resmikan masjid, dia bikin apa. Kenapa? Karena pikiran dia sosialis. Nah sekarang kita mau digeret-geret ke finish. Sama saja kita menggeret paksa seluruh rakyat ini untuk menjadi orang-orang yang ateis. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan sudah jangan diobrak-abrik dulu yang namanya Undang-Undang Dasar 45. Kita obrak-abrik sekarang, apalagi pasal 33. Betul-betul kita sudah nggak berdaulat terhadap kekayaan kita. Kita punya batu bara yang segitu besar dikelola oleh siapa? Oleh orang perorangan. Apa pantas itu? Tidak pantas. Kita banyak mempunyai namanya BUMN, tapi di bawahnya itu adalah apa? Adalah PT pantas. Di benak saya, maaf kalau saya salah, ini maaf. Kalau namanya BUMN, ya di bawah BUMN itu adalah perusahaan negara. Kalau toh di situ terdapat korupsi, kesalahan, ya dihukum. Malah lebih bagus kita menghukum PNS daripada kita menghukum orang luar yang mengelola itu. Begitu dia ketangkap sekarang lari ke luar negeri, habis kita. Coba kemarin saya juga dengar adanya pernyataan itu PNS dan TNI itu menjadi beban kita pensiun. Tuh. Waktu saya Irjen Depkan, saya tahu semenjak kita jadi tentara, semenjak kita jadi PNS, gaji kita tuh sudah dipotong 4,75% untuk 3 hal, yaitu untuk hari tua pensiunan kita, ya untuk perumahan, dan ya untuk kesehatan. Komposisinya saya lupa. Tapi sepenuhnya bukan jadi beban negara, tidak. PNS itu bekerja, dia celengi. Saya terus terang belajar ini dari siapa? Saya belajar dari mentor saya. Mentor saya di ABRI itu dulu adalah almarhum Bapak Letnan Jenderal Wijoyo Siono. Kalau di sipil saya bilang mentor saya itu adalah Pak Kwik Yangki. Dia bagaimana menyampaikan kepada saya bagaimana mengatur kedaulatan ini melalui undang-undang. Bagaimana mempertahankan kedaulatan ini melalui undang-undang. Bukan justru menggerogoti. Pola pikir yang salah ini sudah merembes kalau menurut sampai mana? Sampai ke Polri. Betapa saya bilang, saya terperangah melihat seperti ini tindak lanjut ini. Keserakahan yang ya Allah ya Rabbi tanpa batas. Nanti kalau sudah seperti ini, negara kita sudah tidak berdaulat, negara kita nanti ditelan oleh negara lain. Presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, and so on. Itu adalah warga negara Indonesia asli. Saya melihat BPK itu, ini tapi pandangan saya. Maaf, BPK kan itu Badan Pemeriksa Keuangan. Nah saya menanya, apakah korupsi itu hanya dari keuangan? Padahal di saya itu, saya melihat korupsi itu tidak hanya keuangan. Pada saat mereka, siapapun membuat perencanaan, siapapun membuat kebijaksanaan, di situ orang sudah bisa mulai korupsi. Jadi kalau kita mau memperkuat misalnya, ya, tapi ini pendapat sekali lagi, pendapat saya pribadi. Kalau mau memperkuat ya, BPK mungkin dalam keterangan tambahannya, BPK itu adalah Badan Pemeriksa
kinerja negara. Di mana Badan Pemeriksa Kinerja Negara, di dalamnya mungkin ada Badan Pemeriksa Kinerja Eksekutif, Badan Pemeriksa Kinerja Legislatif, Badan Pemeriksa Kinerja Yudikatif. Kalau sekarang kan enggak. Pemeriksaannya keluar dari badan itu sendiri. Apa kita bisa jamin itu? Apa objektivitasnya? Kan enggak. DPA kan Dewan Pertimbangan Agung. Berarti dia akan memberikan suatu pertimbangan-pertimbangan, nasihat-nasihat untuk badan pemerintahan kita. Tapi itu kemudian dirubah. Nggak tahu zamannya siapa itu rubah menjadi One Team Press. Dewan Pertimbangan Presiden. Saya melihat ada nuansa seolah-olah takut DPA ini nanti memberikan nasihat atau saran kepada presiden yang presiden tidak berkenan, sehingga berubah jadi One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Kalau Dewan Pertimbangan Presiden berarti kan One Team Press itu kan underbow presiden. Jadi saran dia, pertimbangan dia, kalau sudah jadi One Team Press, mau didengerin syukur, tidak didengerin ya nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya. Kalau orang bilang, orang Sunda itu, jangan kita perlemah itu, jangan biarkan itu, dan jangan takut seolah-olah nanti kekuasaan kita hilang karena ada DPA. Ketakutan itu bukan jiwa pemimpin. Kalau takut bukan jiwa pemimpin, belum butir badan negara. Nah, jangan dirusak, diperkuat, dipertebal. Undang-Undang Dasar pasal 33 dikocar-kacirkan dengan ayat 1, 2, 3, 4. Di mana kalau kita teliti satu persatu itu melorotkan kedaulatan kita terhadap sumber daya kita. Saya pada waktu saya Lemhanas, saya berangkat, bagian saya, KKN saya berangkat ke Sumatera Selatan. Tapi ada kawan saya yang berangkat ke Sulawesi Utara. Melihat di situ ada tambang emas, kata Totok. Pulang kami bertukar pikiran. Ini kawan-kawan saya juga Tok, masa Tok tambang emas, kata Totok itu. Share-nya untuk pemerintah itu cuma 1,7%. Hah? Saya bilang. Inilah yang saya kira yang harus kita perbaiki. Sadari kita. Sudah, jangan kita lihat lagi siapa salah. Udah. Kita maafkan, tapi kita buat sekarang yang terbaik. Jadikan Republik ini jangan jadi milik nenek moyang mbah kita lah. Enggak. Ini milik bangsa. Biar kita, kalau kita berpikir jujur seperti itu, jauh kita dari Malaysia itu sudah bagusnya. Yang membuat kita tidak bagus karena kita tidak jujur. Ya. Karena kita apa? Karena kita ingin cepat kaya. Karena ada sebagian dari pemerintah yang takut miskin. Akhirnya dia menjual kebenaran hanya untuk mendapatkan sedikit remah-remah roti. Remah-remah roti yang berceceran ditumpahkan oleh para oligarki. Jangan. Itu masa lalu, itu kuno, cara berpikir itu sudah kuno. Kalau yang sekarang kita pakai Undang-Undang Dasar 45 ini, bukan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, kan ini yang palsu. Katakan apa adanya, ini palsu, mari kita perbaiki, mari kita kembali. Kita mempunyai pintu untuk kembali itu, masih punya pintu. Pintunya ya apa? Dekret Presiden tahun 59. Itu belum pernah disambut. Hanya tinggal menunggu siapa pemimpin yang berani melakukan itu. Tapi sekarang pemimpin kita lebih tergerak hatinya untuk memperbaiki
status daripada keluarganya, daripada kita kembali seperti itu. Kita mencari jiwa-jiwa yang betul-betul ingin mempertahankan seperti itu. Seperti Abraham Lincoln. Kita nggak perlu orang-orang yang pintar-pintar tapi pintar ngeles, tidak. Abraham Lincoln itu nggak bisa baca tulis, tapi dia otaknya, hatinya betul-betul untuk negara. One Kawan TV 1